sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Jadi sebelum saya menjelaskan pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS tersebut, kita harus mengetahui apa itu implementasi, apa itu pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu implementasi. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci dalam kurung matang. Jadi implementasi ini merupakan suatu rencana yang telah disusun dari awal, penyusunan suatu rencana tersebut sampai akhir itu akan disusun lagi secara cermat dan rinci. Terus yang kedua itu inquiry. Inquiry ini adalah salah satu cara belajar yang bersifat mencari suatu secara kritis, analisis argumen ilmiah dan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data. Jadi inquiry ini adalah suatu cara belajar siswa yang bersifat mencari suatu secara kritis atau secara analisis. Jadi menurut pengertian kedua tersebut, implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan inquiry, guru perlu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar memecahkan masalah. Jadi implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS ini adalah proses di mana seorang guru itu memberikan suatu masalah kepada peserta didik supaya mereka bisa memecahkan masalah. Dengan begitu peserta didik ini mampu memecahkan suatu masalah dan mereka juga bisa beraktivitas dengan masalah yang diberikan oleh seorang guru. Jadi selanjutnya, pada umumnya pendekatan pembelajaran inquiry dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Jadi yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif untuk mengondisikan peserta didik agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Jadi orientasi ini merupakan suatu langkah sangat penting sebab keberhasilan pendekatan pembelajaran ini sangat tergantung pada kemampuan peserta didik. Jadi orientasi ini merupakan suatu kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua itu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebelum para ahli memulai riset mengenai berbagai masalah, mereka harus dengan jelas merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Maksudnya itu, perumusan masalah ini merupakan bagaimana seorang guru memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik. Jadi seorang guru itu harus meriset kembali atau mengenai masalah yang dikasih, yang diberikan kepada bisa dijawab oleh peserta didik. Dan yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Karena itu hipotesis perlu diuji kebenarannya. Untuk itu guru harus mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atas permasalahan yang dikaji. Jadi mengajukan hipotesis setelah guru memberikan permasalahan kepada peserta didik untuk peserta didik mencarinya. Jadi guru ini harus mengajukan suatu hipotesis atau kebenaran yang harus diuji terhadap permasalahan yang diberi. Yang keempat, mengumpulkan data.
Mengumpulkan data berarti aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dengan strategi belajar ini, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Jadi, dalam permasalahan yang diberikan seorang guru pada peserta didik, permasalahan tersebut harus mempunyai data-data atau aktivitas yang nantinya bisa peserta didik bisa menjawab atau memecahkan masalah tersebut dengan sesuai data-data yang ada. Jadi yang selanjutnya menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. Jadi seperti tadi, setelah proses pengumpulan data tersebut, seorang guru harus menguji hipotesis atau menguji proses menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan kepada peserta didik. Jadi permasalahan tersebut telah dipecahkan oleh peserta didik dan informasi yang ditemukan merupakan data-data dianggap diterima atau sesuai dengan data-data yang sudah ada atau data-data yang sudah dikumpulkan. Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan berupa proses pendeskripsian temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penemuan hipotesis. Agar kesimpulan yang dirumuskan terfokus pada masalah yang hendak dipecahkan, maka sebaiknya guru menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan. Jadi penarikan kesimpulan dilakukan ketika hipotesis telah diuji kebenarannya dan pengumpulan data-data semuanya telah dikumpulkan dengan data-data yang relevan. Baru permasalahan tersebut atau seorang guru bisa menyimpulkan, merumuskan kesimpulan dari permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya berkenaan dengan tahap atau prosedur pelaksanaan inquiry menurut Muhyiddin. Di bawah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu stimulasi atau memberikan rangsangan. Stimulasi atau memberikan rangsangan yaitu dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan. Yang kedua itu problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Jadi problem statement ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Jadi problem tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang telah guru berikan kepada peserta didik tersebut, untuk diidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda yang relevan atau data-data yang relevan di dalam mencari permasalahan tersebut. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang ketiga ini memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis tersebut. Dengan permasalahan yang telah diberikan kepada peserta didik, peserta didik bisa mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya untuk menguji atau kebenaran dari data permasalahan yang telah diberikan. Terus yang keempat, data processing atau pengolahan data. Data processing ini atau pengolahan data yakni mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Jadi
Untuk permasalahan yang telah diberikan seorang guru pada peserta didik boleh menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Lalu hasil tersebut ditafsirkan untuk pemecahan suatu masalah tersebut. Dan yang kelima, verification atau pengujian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan. Yang kelima ini pengujian. Seorang guru yang telah memberikan permasalahan pada seorang peserta didik ini membutuhkan pengujian atau membuktikan kebenaran benar atau tidak hipotesis yang dilakukan oleh peserta didik yang ditetapkan. Jadi pengujian tersebut berupa permasalahan yang telah diberikan atau pemecahan permasalahan yang telah diberikan oleh peserta didik kepada gurunya. Yang keenam itu generation atau generasi, dimana generasi ini menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Yang selanjutnya itu Berner dalam Wartono menyatakan beberapa keuntungan dari penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu siswa akan memahami konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Dan yang kedua, untuk meningkatkan intelektual siswa. Dan yang ketiga, memberikan kepuasan yang intrinsik. Yang keempat, membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang terakhir, situasi belajar menjadi lebih merangsang. Dan selanjutnya, adapun keterbatasan dari model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Antara lain, satu, yang pertama itu sulit dalam mengontrol kegiatan dalam menghasilkan peserta didik. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh model kemampuan peserta didik menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh guru. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.